Swastiastu. Kita lanjutkan tentang Satya Wacana ini menyambung seri sebelumnya. Satya Wacana artinya berkata-kata yang benar. Dan di sini kita akan temukan bagaimana berkata yang baik dan apa akibatnya jika kita suka berkata yang buruk dan mencela orang lain. Mari saya mulai bacakan sloka ke-127. Orang yang nastika sekalipun takut kepada para pendusta dan pada mereka yang pemarah. Sebab tiada bedanya mereka itu dengan ular yang dapat melahap secara diam-diam. Apalagi bagi sang Dharmika. Sloka ini memperjelas tentang betapa bahayanya berteman kepada orang yang pemarah dan pendusta. Karena suatu ketika kita yang hanya berteman saja bisa pula kena amarahnya. Karena mereka sulit mengontrol dirinya. Jika para nastika, orang yang tidak mempercayai ajaran kebenaran saja, tak menyukai kaum pemarah, apalagi bagi para Dharmika, orang-orang yang bijak. Karena itu, para Dharmika sudah harus menjauh kepada para pemarah ini. Intinya adalah, mari kita jangan menjadi orang yang suka marah-marah agar tidak dijauhi orang. Saya lanjutkan ke sloka 128. Sesungguhnya tidaklah jauh letaknya racun dan amerta itu. Letaknya berdekatan dan semuanya ada di dalam diri kita masing-masing. Mereka yang bodoh dan gemar dengan kejahatan akan memperoleh racun. Sebaliknya, mereka yang teguh pada pelaksanaan kebajikan dan kebenaran niscaya akan memperoleh amerta. Amerta dalam sloka ini berarti kehidupan. Lawan katanya merta yang berarti kematian. Orang sering salah paham dikira merta itulah yang berarti kehidupan. Seringkali kita dengar obrolan di masyarakat, ada ungkapan nunas merta yang diartikan sebagai mohon sumber kehidupan. Padahal maksudnya adalah nunas amerta. Nah, di sloka ini ditegaskan, racun dan amerta itu berdampingan di dalam tubuh kita. Maksudnya adalah pandai-pandailah kita membawa diri. Kalau kita lengah, bodoh, tidak waspada, kita bisa mendapatkan racun kehidupan. Tetapi kalau kita bijaksana dan selalu hidup dalam kebenaran ajaran agama, maka amerta yang kita dapatkan. Saya lanjut ke sloka 129. Keutamaan kebenaran adalah seperti ini. Yadnya, dana, dan juga berata, semuanya dapat membebaskan. Tetapi semua itu bisa dikalahkan oleh satya dalam hal sama-sama membebaskan diri dari kehidupan di dunia ini. Hati-hati memahami sloka ini. Penjelasannya begini. Yadnya yaitu korban suci. Dana yaitu sifat mulia yang senantiasa bersedekah. Dan berata yaitu pengendalian diri. Semuanya bisa membebaskan kita dari kehidupan di dunia ini. Sehingga kelak di akhirat kita tidak menerima hukuman di neraka. Tetapi semuanya itu kalah oleh
kebenaran itu sendiri yang disebut satya. Kebenaran dalam menjalankan ajaran agama dan mempertahankan nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk apa kita menjalankan korban suci, beramal setiap hari, dan seterusnya, jika disertai dengan kepalsuan dan tidak dilandasi dengan kebenaran dan ketulus ikhlasan? Melakukan korban suci, bersedekah, tetapi sumbernya dari hasil korupsi misalnya, itu tidak akan membantu kita membebaskan diri dari kehidupan ini. Jadi sifat satya itu yang utama, menjunjung tinggi kebenaran. Saya lanjutkan ke sloka 130. Jika diibaratkan kelahiran sebagai manusia, Brahmana yang utama. Jika di antara yang bersinar, matahari yang utama. Jika diumpamakan sebagai tubuh, kepala yang utama dibanding tangan, kaki, dan lainnya. Maka di dalam menjalankan dharma, maka satya yang mengatasi semuanya, satya yang utama. Di sloka ini dijelaskan betapa tinggi nilai kebenaran itu, atau satya. Berbagai perumpamaan ditampilkan. Kelahiran sebagai manusia sudah dijelaskan pada sloka-sloka awal kitab Sara Samuscaya ini, adalah sangat utama. Tetapi yang paling tinggi nilainya adalah lahir membawa sifat-sifat Brahmana. Semua sinar diperlukan, tetapi mataharilah yang paling utama memberikan sinar. Dan kepala adalah yang paling penting di dalam tubuh ini, meskipun anggota badan lainnya juga penting. Dari semua itu, maka kejujuran dan kebenaran atau satya adalah yang paling utama. Hidup yang didasarkan pada pelaksanaan kebajikan yang berlandaskan pada kebenaran, itulah yang mengatasi semuanya. Saya lanjut ke sloka 131. Orang yang tidak menepati janji hingga membuat orang lain bersedih hati, itu artinya sudah melakukan pembohongan. Sesungguhnya orang itu tidak memiliki ketakutan akan siksa neraka, meskipun orang lain sudah mengalami malapetaka. Hendaknya janganlah mengobrol janji jika tidak dapat menepatinya. Sloka ini sudah jelas menasihati kita untuk jangan banyak berkata-kata yang tidak bisa kita tepati, apalagi mengucapkan janji pada orang lain yang ternyata akan kita ingkari. Banyak hal yang seperti ini terjadi di masyarakat. Saya lanjut ke sloka 132. Ucapkanlah selalu kata-kata yang mengandung kebenaran. Jangan mengucapkan kata-kata yang dapat melukai hati orang, dan jangan suka mengumpat. Ucapkanlah selalu kata-kata yang bermanfaat. Jangan mengucapkan kata-kata kasar. Jangan kata-kata yang dipengaruhi oleh kemarahan. Jangan kata-kata yang hanya menguntungkan diri sendiri. Jangan kata-kata yang memfitnah. Demikianlah kata-kata yang patut diucapkan.
Saya lanjut ke sloka 133. Ciri orang yang cinta kebenaran adalah tidak akan pernah berbohong. Mereka akan selalu dengan jujur menyampaikan apa yang diketahuinya menurut kejadian yang sebenarnya. Demikianlah perilaku orang yang setia pada kebenaran. Sloka ini sudah jelas agar dalam mengabarkan sesuatu hendaknya tidak dilebih-lebihkan. Sampaikan apa yang terjadi dengan sebenarnya. Saya lanjut ke sloka 134 karena di sini akan terjadi paradok. Sesungguhnya kebenaran itu tidak selalu pada perkataan benar dan kesaksian jujur. Jika ada orang yang berkata benar dan jujur, namun menyebabkan kesengsaraan dan kematian makhluk hidup, perkataan seperti itu bohong namanya. Apabila ada orang yang berkata tidak benar dan tidak jujur, tetapi demi menyelamatkan makhluk hidup dari kesengsaraan dan kematian, sesungguhnya mereka ini dikategorikan sebagai orang bijaksana yang berkata benar dan jujur. Sloka ini seolah-olah bertentangan dengan sloka 133 sebelumnya, terutama tentang arti dari berbohong itu. Ternyata apa yang disebut berbohong itu tergantung pada situasi dan kondisi yang bisa dikatakan abnormal. Jika berbohong itu demi kebaikan dalam hidup ini, menyelamatkan makhluk hidup lainnya, maka itu tidak disebut berbohong yang menyalahi kebenaran. Berkata yang jujur tetapi menyebabkan orang lain sengsara juga tidak baik. Dalam ajaran lain di luar kitab Sara Samuscaya ini, ada 5 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Itu disebut dengan panca nirta, 5 jenis kebohongan yang diperbolehkan. Apa itu? Izinkan saya menjelaskan lebih rinci menyimpang dari kitab Sara Samuscaya ini. 5 jenis kebohongan itu adalah: kebohongan pertama yang diperbolehkan adalah untuk hal-hal yang bersenda gurau. Berbohong dengan maksud guyonan. Ini kebiasaan kita dalam bercanda atau ngobrol, membunuh waktu luang. Misalnya saat begadang menunggu banten di pura menjelang piodalan, atau bergadang saat ada kematian. Orang biasa saling berbohong. Namun syarat dari kebohongan ini adalah sang pembohong mengakui apa yang dikatakannya itu bohong. Begitu obrolan selesai. Artinya, kebohongan tidak sampai dibawa ke tempat lain. Kebohongan yang kedua adalah dalam proses perkawinan atau pawiwahan. Di sini masalahnya lebih serius. Barangkali saat panca nirta disuratkan di dalam kitab-kitab etika, belum banyak ada aturan bagaimana perkawinan yang baik. Contohnya perkawinan paksa, di mana lelaki melarikan seorang perempuan untuk jadi istrinya, padahal perempuan itu tidak bersedia. Di Bali disebut nganten melegandang. Begitu pula kalau ada perkawinan yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing, namun lelaki dan wanita yang mau kawin itu tetap ngotot karena cinta. Berbagai kebohongan bisa dilakukan di sini dengan tujuan utama keselamatan pengantin
dan juga kedua keluarganya. Sehingga tidak terjadi pertengkaran, apalagi perkelahian, sebagaimana cerita-cerita dalam dunia pewayangan. Namun di masa sekarang, tentu dalam hal perkawinan ini tidak ada celahnya membuat kebohongan. Karena aturan adat dan aturan negara begitu ketat sekarang ini. Perkawinan harus jelas asal-usulnya. Jadi, ini sudah kebohongan yang diperbolehkan, tetapi sudah kedaluarsa. Kebohongan yang ketiga yang diperbolehkan adalah kepada para pencuri, perampok, pembegal, dan sejenisnya. Tujuannya untuk menyelamatkan harta benda dari perampokan. Kalau kita jujur kepada maling, dan misalnya menyebutkan di mana kita menyimpan harta, habislah harta kita disikat pencuri. Kebohongan yang keempat adalah boleh berbohong untuk menyelamatkan jiwa kita sendiri atau nyawa orang lain. Kita bisa menyusun berbagai upaya kebohongan agar orang yang mencelakakan kita tidak berhasil melakukan niat jahatnya. Misalnya, si penjahat menanyakan alamat seseorang yang akan dicelakakannya. Kita tahu alamat yang benar, tetapi kita berbohong. Ini menyangkut keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain dari ulah orang-orang yang ingin berbuat jahat. Kebohongan yang kelima adalah berbohong untuk kebaikan anak-anak. Misalnya, kepada anak kecil yang sakit dan tidak mau minum obat karena obat itu pahit, kita bisa membujuk dengan menyebut obat itu manis. Dalam tradisi masa lalu di Bali, banyak juga kebohongan jenis ini. Contohnya, kita orang tua melarang anak-anak duduk di bantal dengan alasan bisa bisul. Dilarang makan berceceran dengan alasan ayam bisa mati. Sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dan itu jelas berbohong. Tetapi bukankah itu untuk kebaikan dan pelajaran etika kepada anak pada zamannya? Tentu sekarang hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Anak-anak sekarang sudah tidak bisa lagi ditipu. Obat pahit, ya tetap saja pahit. Dan karena itu sudah diciptakan obat yang manis untuk anak-anak. Jadi, meskipun dalam susastra Hindu ada 5 jenis kebohongan yang jauh dari dosa, kadarnya tetap saja tergantung pada situasi dan kondisi zaman. Itu inti dari sloka ini. Mari saya lanjutkan ke sloka 135. Oleh karena itu, usahakanlah selalu kesejahteraan makhluk hidup di semesta ini. Karena hanya dengan tetap terpeliharanya kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka, itulah keberadaan dan keterjagaan semesta ini tetap terjamin sesuai catur warga, yaitu dharma, artha, kama, dan moksha. Sloka ini menjadi penutup dari tema tentang Satya Wacana. Pada seri selanjutnya kita akan bertemu dengan sloka yang bertema Ahimsa. Rahayu.